Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar dikabarkan telah berpindah menjadi warga negara Amerika Serikat. Archandra yang merupakan Menteri hasil perombakan Kabinet Jilid 2 memang diketahui telah menetap dan tinggal di negeri Paman Sam selama 20 tahun. Saat Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan Kabinet Jilid 2 di Istana Negara Jakarta 27 Juli lalu, nama Archandra Tahar menggugah keingintahuan publik. Bukan hanya namanya selama ini tak pernah terdengar, melainkan pos Kementerian ESDM yang akan ditempati begitu strategis dan menjadi incaran banyak pihak di tengah gonjang-ganjing keberlangsungan PT Freeport di Indonesia. Kini belum genap sebulan resmi menjabat Menteri ESDM, namanya kembali mencuat ke permukaan soal tudingan status kewarganegaraan ganda. Dikabarkan Archandra sudah menjadi warga negara Amerika dan bersumpah setia ke negeri Paman Sam melalui proses naturalisasi. Selama lebih dari 20 tahun belakangan, memang Archandra lebih banyak menetap di Amerika dan menjadi eksekutif di industri perminyakan internasional. Namanya diakui dunia internasional dengan penemuan-penemuan penting seputar perminyakan yang sudah dipatenkan. Hal itu yang membuat Archandra dipanggil Presiden Joko Widodo ke tanah air untuk memperkuat susunan Kabinet Kerja Jilid 2 menggantikan Sudirman Said. Sementara Archandra mengakui bila selama menempuh pendidikan dan bekerja lebih banyak menetap di Amerika. Tapi ia menegaskan kalau dirinya masih warga negara Indonesia dan berasal dari Padang. Orang Padang asli, istri saya juga orang Padang asli, ya, lahir besar di Padang. Cuma pas saat kuliah S2 S3 saya di Amerika, ya. Saya pergi ke Amerika tahun 96, ya. Sampai saat sekarang saya masih memegang paspor Indonesia. Paspor Indonesia saya masih valid. Pembelaan soal status WNI Menteri Archandra juga dilontarkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut Archandra merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang memiliki reputasi internasional dan memegang 6 hak paten internasional di bidang teknologi mineral. Kita tentu menghargai kontribusi Archandra terhadap negeri ini untuk berbakti pada Ibu Pertiwi. Terlebih dengan kemampuan dan reputasinya sangat mumpuni. Namun semua warga negara, terlebih lagi pejabat negara juga harus taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk memilih warga negaraan tunggal, karena Indonesia tidak mengenal status dwikewarganegaraan. Status WNI Menteri SDM disoal, itulah topik dialog jurnal pagi kali ini. Belum genap sebulan menjabat sebagai Menteri, Archandra Tahar diguncang isu soal status kewarganegaraan ganda. Namun tudingan itu dibantah Archandra, pemilik 6 hak paten internasional di bidang teknologi mineral yang namanya diakui dunia internasional terutama di bidang perminyakan. Benarkah isu dui kewarganegaraan itu sengaja dihembuskan kelompok tertentu, mengingat strategisnya Kementerian SDM di tengah banyaknya intervensi pihak asing untuk menguasai kekayaan sumber daya mineral Indonesia? Lantas apa implikasi serius bagi Indonesia jika isu itu benar adanya? Lalu bagaimana pemerintah harus bersikap agar isu tidak berkembang ke arah yang destruktif? Untuk membahas topik ini sudah hadir narasumber di studio pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Langsung saja Prof, ini kalau kita bicara soal ini Archandra Tahar diduga punya kewarganegaraan ganda. Boleh nggak Menteri punya kewarganegaraan ganda? Oke, pertama menjawab Menteri dulu, belum Pak Archandra ya. Tentu menurut Undang-Undang Kementerian Negara, kalau kita rujuk, di situ disebutkan bahwa Menteri harus berkewarganegaraan Indonesia. Itu yang pertama yang kita harus pahami. Yang kedua, bahwa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, tidak dikenal adanya dui kewarganegaraan sebelum sesudah mereka berusia 18 tahun. Setelah usia di masa kecil hingga 18 tahun memang dikenal dui kewarganegaraan, tetapi setelah 18 tahun mereka harus memilih. Ya kan? Jadi terkait dengan Pak Archandra, apabila ada dugaan yang mengatakan bahwa beliau mempunyai kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat, tentu berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan ini maknanya gimana Pak? Apakah
pada saat dia sudah menerima, ini kan konon dia sudah punya paspor Amerika. Betul. Pada saat dia menerima paspor Amerika, sebetulnya secara otomatis paspor Indonesianya itu sudah tidak berlaku. Oke, sebelumnya harus saya sampaikan bahwa tadi kan Pak Archandra mengatakan, saya ini Padang asli, muka saya Padang gitu ya. Orang-orang di Amerika sebenarnya juga sama, saya ini orang kulit putih asli gitu kan. Ada orang hitam dari juga. Inggris, dari Afrika juga ada, dari Cina juga ada. Kecuali orang Indian, memang orang setempat kan gitu ya. Tetapi yang kita tahu bahwa memang Amerika Serikat ini kan melting pot. Jadi semua warga negara Amerika itu berasal dari mana saja, termasuk juga dari Padang asli. Tapi itu tidak menandakan bahwa beliau adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat di pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan, di situ pasal huruf F, pasal 23 huruf F dan huruf H, itu mengatakan gini, kalau F, kalau seseorang sudah mengangkat sumpah untuk setia kepada negara lain, maka dia akan kehilangan kewarganegaraannya. Secara otomatis itu ya, undang-undang mengatakan. Otomatis, ya. Lalu yang kedua, yang huruf H-nya mengatakan bahwa kalau dia memiliki paspor atau buku yang bersifat paspor begitu ya, itu maka dia juga akan kehilangan kewarganegaraan, paspor dari negara lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Archandra ya, secara jujur bukan menjawab bahwa saya punya paspor Indonesia, bukan. Pertanyaan yang harus ditanya adalah apakah selama hidup Bapak pernah mengangkat sumpah untuk setia pada negara Amerika Serikat? Kalau memang iya, berarti sudah hilang kewarganegaraan. Yang kedua, apakah selama hidup Pak Archandra pernah memegang paspor selain paspor Indonesia, dalam hal ini paspor Amerika Serikat? Kalau jawabannya ya, tentu akan hilang kewarganegaraannya. Kita ini ya, dalam konteks, mohon maaf ini, pemberantasan terhadap terorisme, mereka-mereka yang pergi ke Syria untuk ikut dalam ISIS begitu ya, mereka kan juga mengucapkan sumpah. Itu oleh pemerintah dikatakan bahwa mereka yang mengucapkan sumpah itu akan kehilangan kewarganegaraan loh. Meskipun sebetulnya negara ISIS belum diakui oleh siapapun. Belum diakui, iya. Nah, ini kita tidak boleh diskriminatif. Apalagi kementerian yang dipegang oleh Pak Archandra, ini tidak hanya Kementerian SDM, tapi semua kementerian, ini posisi yang sangat strategis sebagai menteri. Jadi, ada alasan mengapa DPR dan pemerintah ketika membuat Undang-Undang Kementerian Negara mensyaratkan bahwa yang bisa menjadi menteri adalah warga negara Indonesia. Nah ini kan menarik sebetulnya ketika ini Menteri SDM, dan kita tahu beberapa waktu yang lalu pada saat dipegang sama Pak Sudirman Said saja, SDM ini kan berhubungan dengan banyak sekali perusahaan asing termasuk Amerika gitu. Nah ketika dikatakan sekarang bahwa Pak Archandra ini pernah bersumpah gitu ya, ini memang harus dibuktikan. Itu kan memang kita patut khawatir nggak sebetulnya Pak Hikmanto? Gini, katakanlah permasalahan ini diabaikan. Jadi Pak Archandra tetap menjadi menteri. Dan kemudian tapi di masyarakat masih ada pemikiran bahwa jangan-jangan memang benar beliau ini warga negara Amerika. Itu membuat Pak Archandra dan perusahaan Amerika menjadi dalam situasi yang sulit. Kenapa? Karena kalau Pak Archandra mengatakan bahwa katakanlah sama Freeport, oke, saya perpanjang, ya kan? Dengan pertimbangan yang baik sebetulnya. Dengan pertimbangan yang baik. Tapi kan kemudian publik akan mencurigai, ini pasti ada apa-apa. Karena dia bukan warga negara Indonesia semata. Tapi kalau misalnya Pak Archandra mengatakan, saya daripada dicurigai, sudahlah saya nggak usah perpanjang. Padahal, ya kan, memang perlu untuk diperpanjang. Kan ini sulit bagi beliau. Dalam posisi seperti ini. Dan ini tidak baik untuk Republik. Karena apa? Republik Indonesia itu sesuatu yang abstrak. Republik Indonesia diwujudkan, diimplementasikan dalam bentuk keputusan-keputusan dari pejabatnya. Mulai dari presiden sampai kemudian juga menteri. Untuk urusan ESDM, maka Pak Archandra. Jadi jangan sampai Pak Archandra mengalami situasi yang sulit seperti itu. Demikian juga untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang mau masuk ke Indonesia, kalau misalnya mereka sebenarnya udah bagus memenuhi kriteria, tapi dikalahkan gara-gara Pak Archandra takut ada kecurigaan itu terhadap kong kali kongnya beliau. Tapi juga kalau misalnya
mereka dimenangkan, mereka harus bisa berargumentasi, meyakinkan kepada publik Indonesia bahwa saya itu betul-betul bisa, bukan karena ada kaitan menterinya tanda kutip punya kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan lain sebagainya. Prof, itu kan artinya trust publik itu menjadi penting bagi pejabat. Betul sekali. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, sebetulnya kalau menurut Prof, apakah trust itu sekarang sudah mulai, artinya terkait Menteri SDM, itu sekarang sudah mulai terganggu sebetulnya? Artinya nanti situasinya akan seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmanto tadi. Betul sekali. Jadi sebenarnya kan saat ini yang kalau saya dengarkan wacana di publik, itu trust ada dua. Pertama, trust dari segi kemampuan, kapabilitas, yang memang tidak diragukan lagi, apalagi beliau punya paten dan lain sebagainya yang sangat luar biasa, sangat punya nama secara internasional. Tapi trust yang kedua adalah keberadaan beliau sebagai warga negara Indonesia. Nah, kelihatannya sekarang ini trust bahwa kompetensi itu tidak begitu dilihat lagi. Tapi yang penting adalah kewarganegaraannya benar atau tidak. Karena keberpihakan dia pada saat mengambil kebijakan itu yang nanti akan menjadi pertanyaan. Betul sekali. Artinya dari segi propernya beliau sebagai menteri itu harus benar dulu. Ya, nah kalau harus benar berarti kan harus dilihat dari sisi hukumnya, perspektif hukumnya. Secara legal apakah beliau memang pantas dan memenuhi semua kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua baru soal kapabilitas beliau, ya dengan kemampuan beliau dan lain sebagainya. Nah, ini sayangnya memang mereka-mereka yang menghendaki bahwa Pak Archandra tetap meyakinkannya dengan argumentasi bahwa beliau sangat capable, beliau sangat diakui secara internasional. Tetapi pertanyaan kita, apakah argumentasi seperti itu bisa mengalahkan, mematahkan argumentasi bahwa harus proper dulu? Bisa atau tidak? Kalau menurut saya sulit ya. Sulit. Tidak, artinya kan gini, sebetulnya kalau kita melihat pernyataan-pernyataan dari Pak Pratikno misalkan, bahkan dari Pak Archandra sendiri, sebetulnya kan dia mencoba untuk meyakinkan publik bahwa saya masih punya paspor, paspor Indonesia, dan paspor Indonesia saya itu masih berlaku hingga saat ini. Apakah itu menjawab pertanyaan di publik sebetulnya, Prof? Ya, sebenarnya tidak menjawab. Tidak menjawab karena sama sekali. Pertanyaan itu tidak dijawab dengan proper gitu ya. Ini harusnya pertanyaan sesuai dengan jawaban harus sesuai dengan pertanyaan, tapi ini menjawab yang tidak ditanya. Ya kan? Sebenarnya kan yang ditanya, yang saya dengar dari wartawan itu adalah, Pak, Bapak pegang paspor Amerika atau tidak? Kan harusnya jawab tidak. Kalau memang betul tidak, ya, atau ya, gitu. Bukan kemudian dijawab dengan saya punya paspor Indonesia, atau muka saya Padang asli, kan bukan, kan gitu ya. Nah, lalu yang kedua yang mungkin wartawan tidak bertanya adalah, Pak, Bapak pernah nggak mengangkat sumpah? Gitu ya. Karena kalau beliau mengangkat sumpah, sudah mengangkat sumpah, ya harusnya kehilangan kewarganegaraan. Tapi kalau beliau, oh iya waktu itu pernah saya mau ikut, tapi kemudian saya tidak jadi gitu ya, nggak ada masalah. Kan yang beliau sampaikan adalah proses itu saya kembalikan. Apa yang dimaksud dengan proses itu saya kembalikan? Saya berharap Pak Archandra dengan profesionalitas beliau dan integritas beliau, apalagi dari sebuah negara yang mengedepankan masalah-masalah seperti ini, sudahlah, tidak usah, mohon maaf kalau saya mengatakan ini, ya, bersilat lidah, ya, mengatakan bahwa oh ini begini begitu. Enggak, sekarang tegaskan saja. Kalau memang tidak, kenapa tidak secara straightforward mengatakan tidak? Kalau itu tidak dilakukan, ini akan terus menjadi pertanyaan bagi publik selama dia bertugas. Dan itu akan membebani beliau ketika menjadi menteri, dan yang lebih berat lagi adalah membebani Bapak Presiden. Bapak Presiden yang mendapatkan suara yang luar biasa dari rakyat, kepercayaan yang luar biasa, ya, tentu tidak akan terbantu dengan posisi Pak Archandra yang seperti ini. Prof, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut nanti. Baik. Sebelumnya harus saya sampaikan bahwa tadi kan Pak Archandra mengatakan, saya ini Padang asli, muka saya Padang gitu ya. Orang-orang di Amerika sebenarnya juga sama, saya ini orang kulit putih asli gitu kan. Ada orang dari juga. Inggris, dari Afrika juga ada, dari Cina juga ada. Kecuali orang Indian, memang orang setempat kan gitu ya. Tetapi yang kita tahu bahwa memang Amerika Serikat ini kan melting pot. Jadi semua warga negara Amerika itu berasal dari mana saja, termasuk juga dari Padang asli. Tapi itu tidak menandakan bahwa beliau adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat di pasal 23
Undang-Undang Kewarganegaraan, di situ pasal huruf F, pasal 23 huruf F dan huruf H, itu mengatakan gini, kalau seseorang sudah mengangkat sumpah untuk setia kepada negara lain, maka dia akan kehilangan kewarganegaraannya. Secara otomatis itu ya, undang-undang mengatakan. Otomatis, ya. Lalu yang kedua, yang huruf H-nya mengatakan bahwa kalau dia memiliki paspor atau buku yang bersifat paspor begitu ya, itu maka dia juga akan kehilangan kewarganegaraan, paspor dari negara lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Archandra ya secara jujur bukan menjawab bahwa saya punya paspor Indonesia, bukan. Pertanyaan yang harus ditanya adalah apakah selama hidup Bapak pernah mengangkat sumpah untuk setia pada negara Amerika Serikat? Kalau memang iya, berarti sudah hilang kewarganegaraan. Yang kedua, apakah selama hidup Pak Archandra pernah memegang paspor selain paspor Indonesia, dalam hal ini paspor Amerika Serikat? Kalau jawabannya ya, tentu akan hilang kewarganegaraannya. Kita ini ya, dalam konteks, mohon maaf ini, pemberantasan terhadap terorisme, mereka-mereka yang pergi ke Syria untuk ikut dalam ISIS begitu ya, mereka kan juga mengucapkan sumpah. Itu oleh pemerintah dikatakan bahwa mereka yang mengucapkan sumpah itu akan kehilangan kewarganegaraan loh. Meskipun sebetulnya negara ISIS belum diakui oleh siapapun. Belum diakui, iya. Nah, ini kita tidak boleh diskriminatif. Apalagi kementerian yang dipegang oleh Pak Archandra, ini tidak hanya kementerian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar dikabarkan telah berpindah menjadi warga negara Amerika Serikat. Archandra yang merupakan menteri hasil perombakan Kabinet Jilid 2 memang diketahui telah menetap dan tinggal di negeri Paman Sam selama 20 tahun. Saat Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan Kabinet Jilid 2 di Istana Negara Jakarta 27 Juli lalu, nama Archandra Tahar menggugah keingintahuan publik. Bukan hanya namanya selama ini tak pernah terdengar, melainkan pos Kementerian ESDM yang akan ditempati begitu strategis dan menjadi incaran banyak pihak di tengah gonjang-ganjing keberlangsungan PT Freeport di Indonesia. Kini belum genap sebulan resmi menjabat Menteri ESDM, namanya kembali mencuat ke permukaan soal tudingan status kewarganegaraan ganda. Dikabarkan Archandra sudah menjadi warga negara Amerika dan bersumpah setia ke negeri Paman Sam melalui proses naturalisasi. Selama lebih dari 20 tahun belakangan, memang Archandra lebih banyak menetap di Amerika dan menjadi eksekutif di industri perminyakan internasional. Namanya diakui dunia internasional dengan penemuan-penemuan penting seputar perminyakan yang sudah dipatenkan. Hal itu yang membuat Archandra dipanggil Presiden Joko Widodo ke tanah air untuk memperkuat susunan Kabinet Kerja Jilid 2 menggantikan Sudirman Said. Sementara Archandra mengakui bila selama menempuh pendidikan dan bekerja lebih banyak menetap di Amerika. Tapi ia menegaskan kalau dirinya masih warga negara Indonesia dan berasal dari Padang. Orang Padang asli, istri saya juga orang Padang asli. Ya, lahir besar di Padang. Cuma pas saat kuliah S2 S3 saya di Amerika. Ya, saya pergi ke Amerika tahun 96. Ya, sampai saat sekarang saya masih memegang paspor Indonesia. Paspor Indonesia saya masih valid. Pembelaan soal status WNI Menteri Archandra juga dilontarkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut Archandra merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang memiliki reputasi internasional dan memegang 6 hak paten internasional di bidang teknologi mineral. Kita tentu menghargai kontribusi Archandra terhadap negeri ini untuk berbakti pada Ibu Pertiwi. Terlebih dengan kemampuan dan reputasinya sangat mumpuni. Namun semua warga negara, terlebih lagi pejabat kondisi yang ada saat ini, sebetulnya kalau menurut Prof, apakah trust itu sekarang sudah mulai, artinya terkait Menteri SDM, itu sekarang sudah mulai terganggu sebetulnya? Artinya nanti situasinya akan seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmanto tadi. Betul sekali. Jadi sebenarnya kan saat ini yang kalau saya dengarkan wacana di publik, itu trust ada dua. Pertama, trust dari segi kemampuan, kapabilitas. Yang memang tidak diragukan lagi, apalagi beliau punya paten dan lain sebagainya yang sangat luar biasa.
sangat punya nama secara internasional. Iya. Tapi trust yang kedua adalah keberadaan beliau sebagai warga negara Indonesia. Nah, kelihatannya sekarang ini trust bahwa kompetensi itu tidak begitu dilihat lagi. Tapi yang penting adalah kewarganegaraannya benar atau tidak. Karena keberpihakan dia pada saat mengambil kebijakan itu yang nanti akan menjadi pertanyaan. Betul sekali. Artinya dari segi propernya beliau sebagai menteri itu harus benar dulu. Ya, nah kalau harus benar berarti kan harus dilihat dari sisi hukumnya, perspektif hukumnya. Secara legal apakah beliau memang pantas dan memenuhi semua kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua baru soal kapabilitas beliau, ya dengan kemampuan beliau dan lain sebagainya. Nah, ini sayangnya memang mereka-mereka yang menghendaki bahwa Pak Archandra tetap meyakinkannya dengan argumentasi bahwa beliau sangat capable, beliau sangat diakui secara internasional. Tetapi pertanyaan kita, apakah argumentasi seperti itu bisa mengalahkan, mematahkan argumentasi bahwa harus proper dulu? Bisa atau tidak? Kalau menurut saya sulit ya. Sulit. Tidak, artinya kan gini, sebetulnya kalau kita melihat pernyataan-pernyataan dari Pak Pratikno misalkan, bahkan dari Pak Archandra sendiri, sebetulnya kan dia mencoba untuk meyakinkan publik bahwa saya masih punya paspor Indonesia dan paspor Indonesia saya itu masih berlaku hingga saat ini. Apakah itu menjawab pertanyaan di publik sebetulnya, Prof? Ya, sebenarnya tidak menjawab. Tidak menjawab sama sekali. Karena pertanyaan itu tidak dijawab dengan proper gitu ya. Ini harusnya pertanyaan sesuai dengan jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Tapi ini menjawab yang tidak ditanya. Ya kan? Sebenarnya kan yang ditanya, yang saya dengar dari wartawan itu adalah, Pak, Bapak pegang paspor Amerika atau tidak? Kan harusnya jawab tidak. Kalau memang betul tidak, ya, atau ya. Gitu. Negara juga harus taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk memilih warganegaraan tunggal, karena Indonesia tidak mengenal status dwikewarganegaraan. Status WNI Menteri SDM disoal, itulah topik dialog jurnal pagi kali ini. Belum genap sebulan menjabat sebagai Menteri, Archandra Tahar diguncang isu soal status kewarganegaraan ganda. Namun tudingan itu dibantah Archandra, pemilik 6 hak paten internasional di bidang teknologi mineral yang namanya diakui dunia internasional, terutama di bidang perminyakan. Benarkah isu dwikewarganegaraan itu sengaja dihembuskan kelompok tertentu, mengingat strategisnya Kementerian SDM di tengah banyaknya intervensi pihak asing untuk menguasai kekayaan sumber daya mineral Indonesia? Lantas apa implikasi serius bagi Indonesia jika isu itu benar adanya? Lalu bagaimana pemerintah harus bersikap agar isu tidak berkembang ke arah yang destruktif? Untuk membahas topik ini sudah hadir narasumber di studio, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Langsung saja Prof, ini kalau kita bicara soal ini Archandra Tahar diduga punya kewarganegaraan ganda. Boleh nggak Menteri punya kewarganegaraan ganda? Oke, pertama menjawab Menteri dulu, belum Pak Archandra ya. Tentu menurut Undang-Undang Kementerian Negara, kalau kita rujuk, di situ disebutkan bahwa Menteri harus berkewarganegaraan Indonesia. Itu yang pertama yang kita harus pahami. Yang kedua, bahwa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tidak dikenal adanya dwikewarganegaraan sebelum sesudah mereka berusia 18 tahun. Setelah usia di masa kecil hingga 18 tahun memang dikenal dwikewarganegaraan. Tetapi setelah 18 tahun mereka harus memilih. Ya kan? Jadi terkait dengan Pak Archandra, apabila ada dugaan yang mengatakan bahwa beliau mempunyai kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat, tentu berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan ini maknanya gimana, Pak? Apakah pada saat dia sudah menerima, ini kan konon dia sudah punya paspor Amerika. Betul. Pada saat dia menerima paspor Amerika, sebetulnya secara otomatis paspor Indonesianya itu sudah tidak berlaku. SDM, tapi semua kementerian, ini posisi yang sangat strategis sebagai menteri. Jadi ada alasan mengapa DPR dan pemerintah ketika membuat Undang-Undang Kementerian Negara mensyaratkan bahwa yang bisa menjadi menteri adalah warga negara
Indonesia. Oke, nah ini kan menarik sebetulnya ketika ini Menteri SDM dan kita tahu beberapa waktu yang lalu pada saat dipegang sama Pak Sudirman Said saja, SDM ini kan berhubungan dengan banyak sekali perusahaan asing termasuk Amerika gitu. Nah, ketika dikatakan sekarang bahwa Pak Archandra ini pernah bersumpah gitu ya, ini memang harus dibuktikan. Itu kan memang kita patut khawatir nggak sebetulnya Pak Hikmanto? Gini, katakanlah permasalahan ini diabaikan. Jadi Pak Archandra tetap menjadi menteri. Dan kemudian tapi di masyarakat masih ada pemikiran bahwa jangan-jangan memang benar beliau ini warga negara Amerika. Itu membuat Pak Archandra dan perusahaan Amerika menjadi dalam situasi yang sulit. Kenapa? Karena kalau Pak Archandra mengatakan bahwa katakanlah sama Freeport, oke, saya perpanjang. Ya kan? Dengan pertimbangan yang baik sebetulnya. Dengan pertimbangan yang baik. Tapi kan kemudian publik akan mencurigai, ini pasti ada apa-apa. Karena dia bukan warga negara Indonesia semata. Tapi kalau misalnya Pak Archandra mengatakan, saya daripada dicurigai, sudahlah saya nggak usah perpanjang. Padahal, ya kan, memang perlu untuk diperpanjang. Kan ini sulit bagi beliau. Dalam posisi seperti ini. Dan ini tidak baik untuk Republik. Karena apa? Republik Indonesia itu sesuatu yang abstrak. Republik Indonesia diwujudkan, diimplementasikan dalam bentuk keputusan-keputusan dari pejabatnya. Mulai dari presiden sampai kemudian juga menteri. Untuk urusan ESDM, maka Pak Archandra. Jadi jangan sampai Pak Archandra mengalami situasi yang sulit seperti itu. Demikian juga untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang mau masuk ke Indonesia, kalau misalnya mereka sebenarnya udah bagus memenuhi kriteria, tapi dikalahkan gara-gara Pak Archandra takut ada kecurigaan itu terhadap kong kali kongnya beliau. Tapi juga kalau misalnya mereka dimenangkan, mereka harus bisa berargumentasi, meyakinkan kepada publik Indonesia bahwa saya itu betul-betul bisa. Bukan karena ada kaitan menterinya tanda kutip punya keluarga negaraan ganda Amerika Serikat dan lain sebagainya. Prof, itu kan artinya trust publik itu menjadi penting bagi pejabat. Betul sekali. Nah, dengan